Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku. Pada video sebelumnya saya sudah bahas tentang logika kaitannya dengan psikologis, agar supaya kita bisa menghargai individu, kelompok, dan mungkin juga bisa menghargai masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba menguraikan tentang logika kaitannya dengan pemerintah yang diktator. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan lihat dulu diktator itu apa. Kita harus batasi dia. Jadi, diktator adalah pemerintahan yang sewenang-wenang, semaunya, ya, pemerintahan tirani, ya kan, pemerintahan yang menindas. Nah, biasanya dalam pemerintahan diktator ini dia naik tahta, naik jabatan itu dengan menggunakan kekerasan, dengan menggunakan kudeta. Nah, ada pula pemerintahan diktator itu naik tahta atau menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi panglima dalam sebuah negara itu dengan jalan demokrasi. Nah, sepanjang sejarah kehidupan manusia ada beberapa contoh yang terkenal individu atau pemerintahan yang diktator. Di Jerman kita kenal nama yang tidak ya mungkin tidak asing di kalangan akademis, yaitu Adolf Hitler. Di Indonesia kita kenal nama yang memerintah selama 32 tahun kurang lebih, yaitu Soeharto. Dan di berbagai negara seperti Mao Zedong, Joseph Stalin, dan Ferdinand Marcos. Di era modern kita sekarang ini, ada juga mungkin kita kenal, kita melihat beberapa penilaian pengamat politik yang pemerintahan mereka itu dianggap sebagai pemerintahan yang diktator. Seperti Kim Jong-un. Kim Jong-un itu adalah pemerintahan Korea Utara, korut. Vladimir Putin ya juga dianggap oleh pengamat politiknya sebagai pemerintahan diktator karena sewenang-wenang. Kata kuncinya tadi adalah sewenang-wenang, semaunya. Kim Jong-un, ada Vladimir Putin, pemerintahan Rusia. Ya, mengapa demikian? Karena dianggap diktator ya, yang membuat aturan ya semaunya. Dianggap diktator oleh kalangan LGBT. Ada juga Erdogan. Erdogan juga dalam era modern ini dianggap diktator oleh beberapa pengamat politik. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan logika? Pada dasarnya teman-teman, manusia adalah makhluk yang berpikir. Aristoteles menyebutnya sebagai hewan yang berpikir. Berpikir itu adalah upaya kita untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar. Dalam proses berpikir itu mesti dilakukan secara bebas agar kita bisa mengeluarkan argumentasi yang berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran itu dibatasi, itu menjadi suatu hal yang tidak merdeka bagi pikiran kita. Kebebasan berpikir itu menghendaki kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara juga menghendaki kebebasan berperilaku, ya kan? Tetapi di dalam filsafat kita mengetahui bahwa salah satu tugas filsafat adalah bagaimana kita bebas berpikir, juga bertanggung jawab. Nah, apapun yang kita sampaikan lewat ekspresi kita, bicara, ya kan, perilaku, itu mesti bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, maka itulah yang menjadi salah satu hal yang membuat kita tidak bebas di dalam berbicara. Ketika kita mengekspresikan pikiran kita lewat berbagai hal, berbicara, berperilaku, maka pembicaraan orang lain, hukum-hukum yang dibuat oleh negara itu membatasi kita. Nah, lalu bagaimana hubungannya logika dengan diktator? Nah, hubungannya begini. Logika dengan kebebasan berpikir dan menyampaikan argumentasi, sementara di diktator itu tidak menggunakan logika. Diktator itu adalah pemerintahan yang anti logika. Pemerintahan diktator adalah pemerintahan yang melawan logika, kebebasan berpikir manusia sebagai hakikat manusia itu sendiri sebagai makhluk berpikir. Artinya teman-teman,
Eh, di dalam pemerintahan diktator itu tidak ada kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan aspirasi, tidak ada. Kalau itu dilakukan, maka Anda akan menjadi mayat pada saat itu. Ya, kita tahu ya, kita lirik sejarah ya kan. Ada beberapa tokoh yang meninggal karena terlalu bebas untuk menyampaikan pendapat. Pada era misalnya Soeharto, pada era Adolf Hitler di Jerman. Jadi kalau orang yang terlalu bebas untuk menyampaikan, maka dia akan dipenjara atau mungkin bahkan dibunuh secara diam-diam. Nah, pada hal itu kita kaitkan logika dengan diktator ini itu seperti antonim. Ya, lawan diktator adalah logika. Karena diktator itu adalah membenarkan yang salah dan mensalahkan yang benar. Sementara logika adalah berupaya bagaimana berpikir yang benar dan tepat. Artinya adalah di dalam pemerintahan diktator, teman-teman, logika adalah kejahatan. Sekaligus konten ini saya ingin jawab satu pertanyaan dari salah satu teman di Instagram yang menyatakan bahwa logika itu kejahatan, Bang. Ya. Jadi ada saatnya logika itu adalah kejahatan. Kita tidak bebas. Pikiran kita ditindas. Perilaku kita ditindas. Semuanya ditindas. Kita di bawah hantu-hantu yang hidup itu. Kita ketakutan untuk menyampaikan pendapat. Karena risikonya kalau kita menyampaikan pendapat, kalau bukan di penjara, kita akan dibunuh atau diculik secara diam-diam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di pemerintahan kita sekarang itu diktator atau tidak? Itu adalah menghendaki logika untuk menjadi temannya atau tidak? Silakan jawab di kolom komentar. Dan bagaimana menurut teman-teman terkait dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya? Mari kita diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.